Well, okay, so before I explain the materials for the tuple materials, I mean, so I'd like to explain this one first, guys. So about the irregular verbs, I have sent you the copy of the irregular verbs, so you don't need to write down. You, I just pick up some of them here. Well, teman-teman sudah uh, tahu bahwa kata kerja itu ada dua jenisnya. Ada namanya kata kerja yang beraturan dan ada namanya kata kerja yang tidak beraturan. Yes. Sudah tahu belum? Ya? Sudah tahu. I have noun. Alright, and then have you memorized the list of the irregular verbs? Sudah dihafal semua daftar kata kerja yang tidak beraturan? Belum ya? Belum. Okay, well. Okay, there are around in the list I gave you. There are around 100. Jadi ada sekitar 100 kata kerja dalam bentuk irregular verb. Jadi itu listnya. Nah, kemudian kalau kata kerjanya tidak ada dalam daftar irregular tersebut, maka dia termasuk kata kerja yang regular ya, yang beraturan. Kalau dia beraturan, kalau misalnya mau dirubah ke dalam bentuk kata kerja bentuk kedua dan ketiga, maka dia cukup ditambahkan ed. Ya, misalnya kalau mau mengatakan cleaned, jadi dia cleaned. Misalnya visit, jadi visited ya, jadi cukup ditambahkan ed kalau dia regular. Jika kata kerjanya tidak ada dalam daftar regular ya, irregular. Oke, kemudian kata-kata kerja irregular itu seperti ini teman-teman ya. Oke, mungkin bisa kita menghafal sama-sama. Kalau misalnya teman-teman belum menghafal, kita menghafal sedikit-sedikit. Oke, mungkin teman-teman bisa mengikuti saya. Bisa ya? Bisa. Okay, well, so repeat after me. Begin. Begin. Beginning. Beginning. Begained. Began. Begun. Will begin. Oke, jadi kata kerja itu ada 4 jenisnya. Ada kata kerja bentuk pertama ya, disebut dengan base form. Ada verb ing, verb ing itu untuk present participle, ya, atau biasa disebut dengan present continuous. Kemudian bentuk pertama dipakai untuk menjelaskan rutinitas, ya. And then we have got verb to, bentuk kata kerja bentuk kedua disebut dengan past form. Bentuk pertama the base form itu bentuk dasarnya. Kemudian verb ing-nya bentuk kata kerjanya ditambahkan ing dengan bentuk verb 2-nya, ya. Past form bentuk lampau, and verb 3 disebut dengan past participle ya. Di verb 3 bisa dipakai dalam bentuk present perfect tense, bisa juga dipakai dalam bentuk kalimat pasif. Oke, kemudian verb 2 dipakai dalam bentuk lampau, kemudian verb ing dipakai dalam bentuk continuous ya. Kalau dia present continuous pakai to be-nya am is are, kalau past continuous pakai was dan were. Sebentar kita bahas lebih lanjut, sekarang kita menghafal dulu ya. Oke, now I repeat, begin, beginning, began, began. Coba yang lebih cepat. Begin. Oke, nah, breaking. Jadi, sorry, breaking, broke, broken, would break. Oke guys, jadi ini will, would, can, could, may, might, must, should. Ini adalah namanya modals auxiliary ya, kata bantu modals. Nanti saya jelaskan artinya. Mereka harus diikuti kata kerja bentuk pertama ya. Oke, now next, bringing, broke. Oke, build,
Build. Jadi bukan build, build. Build. Building, Building. build, Build. 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 Oke, buy, Buy. buying, boat, boat, catch, catching, Catching. cow, Cow. cow, Come. come, coming, came, come, do, doing, did, Did. done, Done. drink, Drink. drinking, Drinking. drank, Drank. drunk, Drunk. eat, Eat. eating, Eating. ate, Eat. eaten, Eaten. fall, Fall. falling, Falling. fell, Fell. fallen, Fallen. find, Finding. finding, found, Found. found. Okay, let's repeat once again. Kita ulangi lagi ya. Jadi yang cepat. Begin, beginning, began, began. Began. Okay. Break, breaking, broken. Broken. Okay. Bringing, broke. Bringing. Broke. Well, build, building, built. Build. Buy, buying, bought. Buying. Catch, catching, cow. Catching. Cow. Yeah. Come, coming, came, come. Come. Yeah. Do, doing, did, done. Doing. Okay. Drink, drinking, drank. Drinking. Drunk. Yeah. Eat, eating, ate, eaten. Eating. Fall, falling, fell, fallen. Falling. Fallen. Yeah. Find, finding, found. Finding. Found. Okay, now again, I will mention the Indonesian. Saya sebutkan bahasa Indonesianya, teman-teman sebutkan bahasa Inggrisnya ya. Oke, memulai. Bahasa Inggrisnya kata-kata keberapa? Semuanya Ibu. Jadi one, ing, and two, and three. Jadi memulai. Began. So yeah, this is begin. Began. Ya, jadi begin, beginning, began. I repeat. Jadi memulai. Beginning. Ya, jadi saya sebutkan bahasa Indonesianya, teman-teman sebutkan bahasa Inggrisnya ya. Bentuk 1, ing, 2, dan 3-nya. Oke, now merusak. Broken. Oke, membawa. Bringing. Broke. Oke, membangun. Building. Akhirnya bacanya build. Ya, jadi ini build. Jadi bukan build, iya Ibu ya, bukan build. Dan dibaca u-nya. Jadi baca build, building, build. Oke, next, membeli. Buying. Oke, good. Menangkap. Catching. Cow. Alright, datang. Come. Jadi coming, came. Alright, melakukan. Doing. Oke, minum. Drinking. Ya, makan. Ya, jatuh. Falling. Ya, jadi fell,
fallen, ya. Menemukan. Find phone. Bukan phone, found, dibaca found. I found a girl. Ya. Oke, once again, memulai. Begin. Bukan began, begin. Began. Ya, coba. Nah, merusak. Breaking, broken. Ya, membawa. Bringing Ya, membangun. building Build. Membeli. Ya, menangkap. Datang. Come. Melakukan. Minum. Makan. Jatuh. Menemukan. Iya, oke, very good. Bisa dihafal, Ibu? Semoga. Diusahakan. Let me check your memory. Saya mau periksa dulu memorinya apa masih berfungsi atau tidak. Oh Tuhan. Still function. Oke, now tell me. Oke, begitu ya bersama-sama ya. Jadi memulai. Begin. Began. Oke, good. Merusak. Broken. Breaking. Broken. Oke, good. Membawa. Bringing broke. Iya, membangun. Build. Iya, oke, membeli. Buying. Oke, menangkap. Catching. Iya, datang. Coming. Iya, jadi Coming. Iya, melakukan. Doing. Oke, minum. Drinking. Ya, makan. Eating. Oke, jatuh. Fallen. Oke, menemukan. Found. Oke. Once again ya. Memulai. Began. Oke, merusak. Broken. Iya, membawa. Bringing broke. Iya, membangun. Building. Jadi build ya. Build. Membeli. Buying Buying bow. Oke, menangkap. Catching cow. Iya, datang. Ya, melakukan. Doing. Minum. Drink. Iya, makan. Eaten. Jatuh. Fallen. Oke, menemukan. Found. Excellent ya. Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman belum hafal seutuhnya, nanti bisa latihan sendiri di rumah ya. Jadi how to memorize diulangi berkali-kali sampai 30 kali.
pasti dihafal. Memasak. Ya, Mister. Well, nanti ada list yang kemarin yang tadi saya kasih. Ada juga beberapa saya sudah bikin di sini, but I think we just practice little by little, so we can make it better ya, supaya tidak enak melihat irregular verb. Kalau misalnya we directly practice all of them, so maybe we can just practice little by little. Nah, sekarang ibu-ibu tahu tidak fungsinya, kapan digunakan itu kata kerja bentuk pertama, kapan digunakan kata kerja bentuk ing, kapan digunakan kata kerja bentuk kedua, dan kapan digunakan kata kerja bentuk ketiga. Sudah tahu semuanya apa fungsinya masing-masing? Kalau verb one untuk rutinitas, kalau verb ing itu sedang melakukan, kemudian verb two lampau, verb 3 bisa mempunyai atau telah melakukan. Ya, alright. Oke, seperti yang saya telah tulis di sini ya. Jadi verb one ini, but remember verb one dalam bentuk simple present. We can also bisa juga kadang ditambah s ya, jadi s atau es atau ies ya. So you need to be aware with this. Ya, jadi verb one itu dipakai when we are talking about routines ya, ketika kita berbicara tentang rutinitas atau kebiasaan ya. Ini namanya present simple ya, we call this present simple, atau biasanya juga disebut simple present tense atau present simple ya. Jadi present itu artinya sekarang ya. Jadi kejadiannya terjadi sebagai rutinitas pada saat sekarang ya. Jadi rutinitas kita saat ini, itu namanya present simple. Oke, misalnya mau mengatakan misalnya begin. Well, sebentar kita kasih contoh ya. Nah, kemudian verb ing, kata kerjanya yang ditambahkan ing ini, dia digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung. Kalau mau bilang sedang ya. Tapi di sini harus pakai to be. Jadi am, is, dan are. Baru kata kerjanya ditambahkan ing. Jadi pakai subjek dulu, subjek plus to be. Ya, am, is, are. Kemudian ini ditambahkan ing ya. Ini kalau mau bilang sedang. Jadi kalau teman-teman mau bilang sedang, misalnya saya sedang tidur, tidak usah cari di kamus apa bahasa Inggrisnya sedang. Jadi cukup pakai to be, nya am, tergantung subjeknya. Kalau I, is, kalau he, she, it, are kalau you, Dewi. Nah, baru kata kerjanya ditambahkan ing. Nah, itu artinya sedang ya. Kemudian kata kerja bentuk kedua, dia dipakai untuk menjelaskan kegiatan di waktu lampau. Misalnya kemarin, tadi pagi, tadi malam. Ini namanya simple past ya. Jadi untuk kejadian di waktu lampau. Kemudian kata kerja bentuk ketiga dipakai kalau mau bilang telah atau sudah. Terus dia namanya present perfect tense. Jadi present perfect tense ya. Tapi di sini harus menggunakan kata bantu have atau has. Ya, baru kata kerja bentuk ketiga. Oke, contohnya kalau misalnya kita menggunakan kata begin ya. Misalnya teman-teman mau bilang saya mulai belajar pada jam 2 setiap sore. So how do you say in English? I begin study. Coba semuanya sama-sama. Saya mulai belajar pada jam 2 setiap sore. I
begin Begin to study. Pakai to ya. Kalau teman-teman kalau ada dua kata kerja berdampingan, maka harus pakai to di antaranya. Jadi mulai belajar. Jadi begin to study. Ya. Jadi coba, saya mulai belajar pada jam 2 setiap sore. I begin to study at 2 o'clock 2 o'clock every afternoon. Afternoon. Ya, coba ulangi. Jadi I begin to study at 2 o'clock every afternoon. afternoon. Oke, coba once again sekali lagi. Jadi saya mulai belajar I begin to study pada jam 2 at 2 o'clock setiap sore. every Every Afternoon ya. Jadi kita menggunakan begin karena dia rutinitas. Tapi ingat kalau misalnya subjek kata kerjanya orang ketiga tunggal misalnya he, she, it, maka kata kerjanya harus tambahkan s ya. Jadi di sini harus mengatakan begins. Misalnya dia perempuan, jadi dia perempuan mulai belajar pada jam 2 setiap sore. Jadi harus mengatakan she. Jadi he begins to study at 2 o'clock every afternoon ya. Oke. Jadi again kalau subjeknya I, you, we, they. Jadi kita menggunakan bentuk dasarnya ya. Tapi kalau subjeknya orang ketiga tunggal he, she, it, maka kata kerjanya ditambahkan s. Jadi begins. Oke. Kalau misalnya mau bilang suami saya mulai bekerja pada jam 7 setiap pagi. My husband. Ya, my husband itu kan he ya kata gantinya. Jadi kata kerjanya ditambahkan s ya. Jadi you have to say my husband begins to work. Coba semuanya ibu speak up, bicara supaya tidak mengantuk. Jadi suami saya mulai bekerja pada jam 7 setiap pagi. My husband begins to work at 7 o'clock every morning ya. Oke, jadi ditambahkan s kalau misalnya he, she atau it. He dia laki-laki, she dia perempuan, it kalau dia benda atau binatang ya. Nah, kemudian verb ing itu digunakan kalau misalnya kita mau bilang sedang ya. Tapi ingat harus menggunakan to be lebih dahulu. Misalnya jadi verb kan kemarin kita sepakati bahwa verb ing itu belum bisa dikategorikan sebagai kata kerja kalau dia belum ada kata bantu to be-nya, ya. Jadi harus pakai kata bantu di sini supaya dia kalimatnya benar. Kalau misalnya mau bilang saya sedang mulai belajar sekarang, tidak bisa bilang I beginning to study now, tapi harus menggunakan to be ya. Jadi kalau mau bilang saya sedang mulai belajar sekarang, so you say I am beginning to study sekarang. Now ya. Jadi kata keterangannya itu sekarang kalau dia present continuous ya. Kalau present continuous kata keterangannya sekarang. Kalau dia present simple dia kata keterangannya setiap pagi, setiap malam, setiap sore ya. Jadi, coba kalau misalnya bilang ya saya sedang mulai belajar saat ini. So what do you say? I am beginning to study now. Nah kalau kami, coba semuanya ibu bilang ya, ini bahasa Inggrisnya. Kami sedang mulai belajar saat ini. We are beginning to study now. We are beginning
To study now. Tadi. Oke, kalau bilang suami saya sedang mulai bekerja saat ini. My husband husband be- now. Ya, my husband is beginning beginning to to work work now. now, atau bisa pakai right now ya. To work right now atau now ya. Bisa dimengerti sampai di sini ya. Jadi verb one routines, verb ing kalau dia mau bilang sedang tapi harus pakai to be di sini. Nah, kemudian began kalau dia bentuk lampau ya. Misalnya kemarin, misalnya bilang saya mulai belajar bahasa Inggris pada jam 2 kemarin. So here you say I began. Enggak pakai was Ibu ya, enggak pakai was. I began. Kalau dia pakai was, dia double verb ya. Karena ini bentuk kedua. Jadi enggak boleh pakai to be di sini. Dia pakai to be kalau misalnya tidak ada kata kerjanya. Misalnya I was busy yesterday. Sebentar kita bahas yang itu. Oke, jadi saya mulai belajar bahasa Inggris pada jam 2 kemarin sore. I began studying English Study 2 o'clock yesterday. Iya, 2 o'clock kemarin sore. Yesterday afternoon. Iya, yesterday afternoon. Coba semuanya dimulai. Jadi tell me in English ya. Jadi saya mulai belajar bahasa Inggris. I began to study English pada jam 2 at 2 2 o'clock o'clock kemarin sore. yesterday Oke, that's good. Jadi kalau misalnya mau bilang suami saya mulai bekerja pada jam 7 tadi pagi. My husband began My husband begin to work pada jam 7 7 at o'clock 7 tadi o'clock pagi. Tadi pagi. last morning. last morning. Tadi pagi in English. This Morning. ya. Jadi kalau dia belum berlalu masih hari ini pakai this morning. Anggaplah misalnya sekarang malam kita mau bilang tadi sore pakai this afternoon. Kalau sudah berlalu pakai last, misalnya last night ya sudah berlalu 24 jam. Jadi pakai last ya last night. Oke. Jadi this morning ya. Kalau misalnya bilang tadi malam, misalnya saya mulai menonton TV pada jam 8 tadi malam. So you say I began to watch TV pada jam 8 tadi malam. At 8 o'clock last night. 8 o'clock Last night Ya, baru pakai last ya. Oke, kemudian di sini semua subjek pakai verb 2 ya. Sama semua subjeknya, tidak ada aturan lainnya. Kemudian verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Jadi kata kerja bentuk ketiga dipakai kalau misalnya kita mau ini fungsi pertamanya kata kerja bentuk ketiga, dia dipakai kalau misalnya mau bilang sudah atau telah ya. Terus dia namanya present perfect tense. Jadi present perfect. Jadi present itu artinya sekarang, perfect artinya sempurna. Jadi kejadiannya sudah sempurna sekarang. Jadi sudah terjadi sekarang ya. Tapi di sini harus pakai kata bantu have. Kata bantu have dipakai kalau subjeknya Ayu Dewi ya. Ayu Dewi. Oke, remember Ayu Dewi ya. Have. Kalau has dipakai kalau subjeknya he, she, it. Yap. Kemudian contohnya kalau teman-teman mau bilang kami sudah mulai belajar. We have begun. Ya, kami sudah mulai belajar. We have begun study now. I began to study now. Ya, we have begun to study. Ya, kemudian present perfect tense itu dia tidak menggunakan kata keterangan waktu, ya tidak ada kata keterangan waktunya.
dia sudah ya sudah, yang jelas sudah. Jadi kami sudah mulai mengerti. Kami sudah mulai mengerti. Jadi we have, guys, kami sudah mulai mengerti pelajarannya. What do you say in English? Kami sudah mulai mengerti pelajarannya. We have understood. Ya, we have. No, mulai. We have begun. We have begun To understand. Itu harus diikuti kata kerja bentuk pertama ya. To understand this lesson. the lesson ya. Jadi we have begun to understand the lesson. Jadi, alright. How about another one? Kami kalau dia laki-laki sudah mulai mengajar. Dia sudah mulai mengajar. He began to teach. Ya. Jadi he has begun to teach. Kalau suami saya sudah mulai bekerja. My husband has begun to work. To work. My husband has begun to work. Oke. Nah, kemudian bisa dipahami sampai di sini. Jadi tadi verb 1 kalau dia rutinitas, verb ing kalau mau bilang sedang namanya present continuous tense. Verb 2 kalau dia lampau, terjadi waktu lampau ya. Kemudian verb 3 kalau mau bilang telah atau sudah, tapi tidak pakai kata keterangan waktu ya. Jadi tapi dia pakai kata bantu have atau has. Nah, kemudian ada namanya modals auxiliary, modals. Itu modals auxiliary misalnya will, would. Jadi will ini artinya akan, would juga artinya akan tapi dia bentuk lampau. Jadi would itu bentuk lampaunya would. Would itu bentuk lampaunya will. Oke. Kemudian can kalau mau bilang dapat atau mampu, bisa, bentuk lampaunya adalah could. Oke. May kalau mau bilang mungkin atau boleh ya, boleh, bentuk lampaunya might. Oke. Nah, kemudian must dia harus ya untuk menjelaskan kewajiban. Kemudian should kalau dia nasihat, seharusnya ya. Seharusnya. Must kalau kewajiban, harus. Nah, kemudian kata modals auxiliary ini jadi will, would, can, could, may, might, must dengan should harus diikuti kata kerja bentuk pertama ya. Harus diikuti kata kerja bentuk pertama ya. Tidak bisa bilang I will begin. Kalau misalnya dia bentuk lampau, misalnya saya akan mulai kemarin, berarti pakai would baru bentuk pertama begin. Jadi kalau dia kata kerjanya di sini bentuk pertama, yang dirubah bentuk lampau adalah would, ya. Misalnya kalau can itu sekarang bisa jadi I can bring, kalau bentuk lampau I could bring atau I could build, ya. I may buy, I might, may juga bisa berarti mungkin, ya. Bisa juga berarti boleh. Must harus dan should seharusnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengatakan bentuk lampaunya must apa? Must baru pakai have dia, must have baru kata kerja bentuk ketiga. Sama dengan should. Jadi should itu should, jadi should have kerja bentuk ketiga ya. Intinya kalau dia pakai have harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia berarti telah. Dan have bisa berarti harus jika diikuti to. Saya harus belajar sekarang. Jadi I have to study now. Have juga bisa berarti mempunyai jika diikuti kata benda ya. Misalnya I have a new bicycle. Tapi kalau diikuti kata kerja bentuk ketiga, maka dia berarti telah. Jadi saya harus telah
di waktu lampau jadi I must have, baru kata kerja bentuk ketiga. Saya seharusnya sudah, I should have, baru kata kerja bentuk ketiga ya. Oke, nah misalnya teman-teman mau bilang, kami akan mulai belajar pada jam 2 besok sore. How do you say in English? Kami akan mulai belajar. We will start to study. Pakai begin ya, bisa pakai start atau pakai begin dulu supaya kita latihan yang begini ini. Kalau start itu dia regular. Jadi we will begin to study English tomorrow. Pada jam 2 besok sore. At 2 o'clock tomorrow afternoon. Coba semuanya sama-sama. Jadi kami akan mulai belajar bahasa Inggris. We will begin. Jadi will harus ikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi will begin. Coba ulangi. Kami akan mulai belajar bahasa Inggris To study English pada jam 2 at 2 o'clock besok sore. tomorrow afternoon. Now we start here again. Break, kita pindah break ya. Saya bikin kalimat bahasa Indonesianya, teman-teman bikin bahasa Inggrisnya ya. Oke. Saya merusak jendela rumah saya setiap hari. I break my window. Jendela rumah dulu baru jendela. My house pakai window. apostrof ya. my house Bisa pakai apostrof dan bisa juga tidak. My house window. Jadi window. I break my house window Every day. Oke, coba diulangi semuanya teman-teman. Saya merusak jendela rumah saya setiap hari. I break my house window every day. Oke, good. Saya sedang merusak jendela rumah saya saat ini. I am breaking my house window right now. Ya, jadi I am breaking my house window right now. Saya merusak jendela rumah saya kemarin. I have kemarin berarti bentuk lampau ya, pakai bentuk kedua. Saya merusak. I broke my house window of the house yesterday. Yesterday. Okay, that's good. Saya telah merusak jendela rumah saya. I have broken my house window. Ya, I have broken my house window. Okay, good. Yesterday. Ya, enggak pakai yesterday Ibu kalau present perfect. Kalau sudah enggak pakai kata keterangannya. Jadi saya sudah merusak jendela rumah saya. Jadi I have broken my house window. Kalau dia pakai yesterday, pakai verb 2, harus dalam bentuk lampau kalau ada kata keterangan waktunya. I broke my house window yesterday. Nah, kalau misalnya akan, tadi pakai will. Jadi saya akan merusak jendela rumah saya besok. I will begin to break my Nggak pakai to Ibu, nggak pakai to. Will langsung ditambahkan kata kerja. Jadi I will break my house window tomorrow. Iya, tomorrow. Jadi I will break my house windows tomorrow. Oke. Oke. Nah, kalau bisa saya ganti subjeknya. Ya. Anak laki-laki saya merusak jendela rumah itu setiap sore. My son satu orang ya, jadi kata gantinya he. Maka kata kerjanya harus ditambahkan s ya, ingat. Jadi you say my son breaks
Jendela rumah itu My house window. the house The window house window setiap sore. every Every afternoon. afternoon. Ya, coba ulangi. Anak laki-laki saya merusak jendela rumah itu setiap sore. My My son breaks the house window every afternoon. Afternoon. The Okay, good. window Every afternoon. Iya. Now, anak laki-laki saya sedang merusak jendela rumah itu saat ini. My son My son, breaking the to house be, jangan window. lupa to be, Ibu. My son My son is is breaking Is breaking the house window the house window the right house now. Now. right now. Okay, Right now. Now, anak laki-laki saya merusak jendela rumah itu kemarin sore. My son has My broken son, Anda pakai has. Kalau kemarin sore harus bentuk dua ya, bentuk kedua. Lampau past tense. Jadi my son broke broke The window yesterday. the the house house window window yesterday afternoon. yesterday afternoon. Okay, good. Afternoon. Dan kalau misalnya anak laki-laki saya telah merusak jendela rumah itu. My My son has broken has the house broken window. the House house window. Okay, that's good. And then kalau dia future, anak laki-laki saya akan merusak jendela rumah itu besok sore. My son will break the house window tomorrow. Tomorrow afternoon. Afternoon. Ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang kita jadi selebihnya teman-teman bisa latihan sendiri di rumah karena we don't have much time. Oke, well. Jadi nah sekarang kita pindah ke sini. Jadi ini tadi past participle have ya. Jadi past participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga tadi yang diikuti setelah have dan has ya. Jadi ingat have itu kalau subjeknya apa tadi? We. I, You do, Dewi. Has, has itu She, she, it. Ya, baru diikuti past participle. Past participle itu adalah verb 3 ya, kata kerja bentuk ketiga. Nah, terus ada juga tadi yang menggunakan had. Oke, ini tadi kalau have has baru kata kerja bentuk ketiga, dia namanya present perfect tense. Jadi kalau mau bilang sudah, tapi kalau had baru diikuti kata kerja bentuk ketiga. Oke, semua subjek pakai had ya. Ini misalnya kalau mau bilang sudah di waktu lampau, misalnya saya sudah makan sebelum saya belajar tadi pagi. Jadi saya sudah makan sebelum saya belajar tadi pagi. Jadi I baru had, baru kata kerja bentuk ketiga ya, eaten. I have eaten before I ate this morning ya. Kalau have berarti sudah sempurna kejadiannya pada saat ini. Nah, coba perhatikan yang ini teman-teman, kalimatnya. They have went to the market. Kira-kira ini kalimatnya betul atau salah? Salah. Salah ya, jadi dia harus Gone. they have gone to the to market. the market. Jadi artinya mereka telah Pergi pergi ke pasar ya. Jadi have baru kata kerja bentuk ketiga. Kemudian kalau mau bilang sekretaris saya, how about number 2? Is it true or false? False. The secretary has broke her typewriter. Ini salah ya, jadi dia harus broken ya. Jadi the secretary has broken her typewriter. Nah kemudian yang ini
ini tadi kalau pakai had itu kalau dia sudah terjadi di waktu lampau ya. Misalnya ada dua kejadian di waktu lampau. Kejadian pertama itu harus dalam bentuk past perfect. Ini namanya past perfect. Kalau yang ini present perfect, ini namanya past perfect. Jadi pakai had baru kata kerja bentuk ketiga, baru misalnya mau bilang begini, sebelum saya meninggalkan kantor saya. Jadi before I left my office. My office. Nah, kalau misalnya saya telah menyelesaikan pekerjaan itu sebelum saya meninggalkan kantor saya. Jadi teman-teman bilang apa? Jadi saya telah menyelesaikan pekerjaan itu sebelum saya meninggalkan kantor saya. Jadi I had completed. Menyelesaikan, you can use complete. Ingat complete ini tidak ada dalam daftar reguler ya. Nah, kalau dia kata kerjanya tidak ada dalam daftar reguler, maka dia harus reguler, cukup ditambahkan ed. Ya. Complete. Jadi ini simpel, gampang, cukup ditambahkan ed kalau mau dirubah dalam bentuk kata kerja kedua dan ketiga. Jadi saya telah menyelesaikan pekerjaan itu sebelum saya meninggalkan kantor saya. Jadi bahasa Inggrisnya I had completed the work before I left my my office. office. Jadi di sini pakai left, bentuk kedua dari kata leave, ya. Ini leave bentuk keduanya left, ya. Left. Jadi karena ini terjadi di waktu lampau, ini dalam bentuk past tense. Dalam bentuk past tense, kata kerja bentuk kedua left, ini dalam bentuk past perfect pakai had ya. Nah, kalau pakai have has ini namanya present perfect. Jadi kejadiannya sudah terjadi sekarang. Kalau past perfect kejadiannya sudah terjadi di waktu lampau. Oke. Nah, coba let's try this one. Number 3. Coba salah atau benar ini Ibu? Kalimatnya. Salah. False ya. Jadi dia harus ingat kalau have harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. Karena ini believe tidak ada dalam daftar irregular verb, maka dia cukup tambahkan ed ya. Jadi I have always believed you. I have always believed you. Ya. Nah, how about here? Anggaplah ini artinya saya kasih langsung saja ini supaya teman-teman. Jadi dia ya. Kemudian ini betul atau salah kalimatnya? Correct. Correct ya. Jadi she has ridden her bicycle, terus dia telah mengendarai sepedanya ke sekolah ya. Jadi ridden ini bentuk ketiga dari ride. Jadi ride, rode, ridden ya. Kemudian number 5. They have put their money in the savings account. Correct. Jadi ini correct ya. Correct. Kata kerja bentuk ketiga. Jadi bisa pertama, kedua, dan ketiga. Number 6. True or false? Correct. Ya. Jadi their parents have allowed them to stay up late. Number 7. False. Incorrect. He has never Run. Jadi running, train, run. Jadi harus pakai bentuk ketiga ya. Run. Are you sure? Untuk ketiganya Run. Mister. Ran itu verb itu kan? Iya, oke. Jadi ini betul ya? Yes. Oke, jadi kalimatnya betul. Jadi she has never run. Kalau ran ini bentuk kedua, jadi dia harus bentuk ketiga, berarti dia sudah betul ya. Jadi she has never run away from home before. Kemudian number 8. Ini Harusnya seen. ya dia harus ini kalau bikin pertanyaan ya, have you ever seen the ghost? Oke, number 9. Correct. They have taken 3 tests already this week ya. And then number 10. Number 10. Incorrect. Dia harus Okay. offer. Jadi he has offered me a high paying job ya. Oke, that's good. Nah, bisa dipahami ya present perfect tense. Jadi have baru kata kerja ketiga ya.
hati-hati kalau misalnya kata kerjanya tidak ada dalam daftar irregular verb, berarti dia regular cukup ditambahkan ed. Nah, kemudian ada present participle itu tadi yang verb ing. Nah, verb ing. Nah, kemudian kalau present participle tadi ingat harus pakai to be ya, to be. M is are, baru verb ing. Baru verb ing. Jadi ini kalau dia pakai verb ing berarti dia present continuous ya. Yes. B itu adalah M. Is. Ya, kalau dia bentuk lampau was atau were. Was itu bentuk lampau dari M dan is. Were bentuk lampau dari were ya. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya to be atau verb ing, ini namanya present participle, verb ing ya, present participle. To be diikuti verb ing maka dia adalah present continuous ya. Kalau mau bilang sedang, jadi ini adalah present continuous. Continuous ya. Kalau dia pakai was dan were berarti dia past continuous ya, present atau past. Past continuous. Jadi past di waktu lampau, sedang berlangsung di waktu lampau. Nah, kemudian kalau to be guys diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi tadi yang diikuti kata kerja bentuk ketiga itu adalah perfect ya. Have has kalau mau bilang telah. Nah, sekarang kata kerja bentuk ketiga juga bisa mengikuti to be. Kapan itu? Kalau dia kalimat sedang pasif. Pasif ya. Pasif itu kalau mau bilang di. Misalnya dinyalakan. Ya, kalau misalnya teman-teman bilang mereka atau mereka sedang menyalakan lampu itu, how do you say in English? They are turning on the lamp. The lamp ya. Jadi they are turning on the lamp. Bisa pakai kata keterangan, bisa juga tidak. Now misalnya they are turning the lamp now. Jadi to be-nya diikuti kata kerja bentuk ing ya, namanya present continuous tense. Nah, tapi bisa kita to be bisa juga diikuti kata kerja bentuk ketiga kalau dia berarti pasif, misalnya dinyalakan. Misalnya lampu itu sedang dinyalakan. Jadi Gimana? Lampu itu dinyalakan setiap malam. Jadi lampu itu dinyalakan setiap malam. Jadi the lamp is turned on every night. Ya, jadi every night. Ya, jadi the lamp is turned on every night. Ya, ini adalah kalimat pasif. Oke, contoh lain kalau misalnya teman-teman bilang dia laki-laki sedang mengunci kantor itu. Jadi he is dia sedang mengunci kantor itu. He is locking the office. Now ya. Nah, kalau teman-teman bilang kantor itu dikunci di pagi hari. The office is locked in the morning ya. Jadi ini to be diikuti verb ing artinya sedang.
sedang mengunci. Kalau to be diikuti kata kerja bentuk ketiga, maka dia artinya dikunci ya. Oke. Nah, kemudian ini to be verb ing bisa dirubah bentuk lampau, misalnya were. Ini berarti sedang berlangsung di waktu lampau. Misalnya mereka sedang menyalakan lampu ketika saya tiba di rumah, ya. Jadi mereka sedang menyalakan lampu ketika saya tiba di rumah. Jadi bahasa Inggrisnya they were turning on the lamp when I arrived at home, ya. Jadi sedang berlangsung di waktu lampau, ya. Jadi they were turning on the lamp when I arrived at home. Jadi namanya past continuous. Oke, kemudian yang ini bisa juga dipakai dalam bentuk pasif di waktu lampau. Misalnya lampu itu dinyalakan tadi malam. Jadi isnya dirubah menjadi was, ya. The lamp was on tadi malam last night, ya. Oke, alright. Dan ini misalnya contoh lain, kalau teman-teman bilang dia sedang mengunci kantor itu ketika pada jam 7 tadi pagi. Jadi dia sedang mengunci kantor itu. Jadi locking the office at 7 o'clock tadi pagi. This morning, ya. Jadi dia sedang terjadi di waktu lampau. Ya. Nah, bisa juga kita mengatakan bahwa pasif di waktu lampau, misalnya kantor itu dikunci tadi pagi. Jadi ini the office was locked tadi pagi. This morning, ya. Jadi the office was locked this morning. Bisa dipahami, ya? Oke, coba kita lihat yang ini. Number 3, ibu-ibu, benar atau salah? Incorrect. Number 3, ya? Salah. Correct. Hello. Incorrect. Today the teacher is jadi dia harus Blowing. ya. Oke, number 4. Incorrect. Dia harus Correct. iya, dia harus kalimat pasif. Jadi untuk menentukan apakah dia kalimat pasif atau kalimat aktif, harus teman-teman pakai intuisi, ya. Dipikirkan, misalnya the class, kalau misalnya kan tadi bilangnya the class is teach, kan tidak mungkin the class is teaching, ya. Artinya kelas itu sedang mengajar, tidak mungkin. Pasti dia ini kalimat pasif. Kelas itu diajar, ya, diajar. Jadi dia harus kalimat pasif. Jadi the class is taught, ya, every other semester. Nah, number 5. True. The sick child was taken to see a doctor, ya, correct, ya. Number 7. Correct. Not correct. Ini double verb. Ini incorrect. Dia harus swimming, ya. Oke. And number 8. Incorrect. Ya, dia harus Keep. dia harus kalimat pasif, ya. Oke, kemudian the teacher is number 9. Correct. Correct, ya. Number 10. Correct. Correct. Oke, that's good. Oke. Alright. Nah, kemudian yang tadi kita jelaskan bahwa modals auxiliary ini modals will, akan, artinya will akan di waktu lampau, can dapat atau mampu, will kalau bentuk lampaunya can, may boleh, might bentuk lampaunya bisa juga berarti mungkin sekarang, must harus, kemudian should seharusnya, ya. Nah, ini
harus ikuti kata kerja bentuk pertama ya. Tapi kalau misalnya must dan should tadi diikuti have, maka dia harus diikuti bentuk ketiga. Misalnya pakai jadi kalau dia subjek baru must. Jadi must itu bentuk atau should diikuti have untuk dirubah bentuk lampau. Ya, jadi seperti ini. Oke, misalnya number 1, is it true or false? False. Ya, jadi harus Tell. you must tell her the truth. Ya, jadi tidak bisa telling, mas harus diikuti bentuk pertama ya. Dan ingat tidak boleh menggunakan to di sini. Kadang-kadang siswa kalau pakai must dia pakai I must to, tidak boleh must to ya. Oke, jadi I must langsung kata kerja. Kemudian ini jadi the child may comes in now. False. Apanya yang salah? Comes. Come-nya ya, Harusnya jadi come. tidak boleh pakai s. Jadi meskipun the child di sini he, karena ini kata kerja dasar, kata kerja utamanya may, jadi come ini kata kerja pelengkap saja, jadi tidak bisa lagi ditambahkan s ya. Jadi the child may come in now. Oke? Nah, how about this? Di sini harus Sit. sit ya. Jadi I could sit on the beach for hours. Number 4, she will ask you many difficult questions. Number 5, correct ya. Number 6, lie ya. Betul, dasarnya lie. Number 7, Forget. ya dia harus forget ya. Kemudian number 8, Make snow. snow. Okay, good. Number 9, harus bring. Perhaps we could bring car this year. Oh, bring atau baik ya kata kerja di situ. Buy. Yang salah ketika buy ya. Jadi buy. Number 10, Correct. ya. This course will satisfy the graduation requirement. Nah, Oke, we still have 15 minutes. Sekarang kita pindah ke yang lain. Saya kira ini teman-teman bisa kerjakan sendiri. Kita ke sini ya. Oke, ini sudah dikerja belum? Yang ini? Sudah, Mister. Oke, sudah ya? Alhamdulillah. Sekarang kita bisa bahas langsung karena kita tidak punya banyak waktu. Jadi kita bahas saja langsung ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai nomor 10. Sisanya nanti bisa dikerja sendiri. Number 1, which one is Ibu Sri? Ibu Sri Aryati. Ibu, which one is incorrect? Kalau dia written expressions, kita harus cari yang salah ya. Jadi salahnya dicari. Number 1, yang mana salah Ibu? B. Bravo. Jadi by the 1920s, many radio. Bravo atau Delta? Delta ya? Delta. Kenapa Delta? Kata kerjanya masih kata kerja pertama. Di transmitter itu kan subjek, Mister. Ya. Itu kan to be harus ditambah verb ing. Ya, oke, jadi
Ini yang salah adalah Delta. delta ya. Kenapa delta, Bu? Verb 3. Ya harus bentuk Itu ketiga, adalah to be. harus verb 3 di Harus tambah sini. verb be. Jadi ingat tadi saya mungkin lupa jelaskan. Ini juga kalimat kan been itu adalah to be bentuk ketiga ya. Jadi to be bentuk pertama itu adalah am, is, are. Bentuk keduanya was dan were. Bentuk ketiganya been. Nah kalau dia present perfect tense, kalimat pasif pakai been dulu baru kata kerja bentuk ketiga. Misalnya rumah saya sudah dibangun. Jadi my house sudah dibangun, has been, baru kata kerja bentuk ketiga ya. Jadi pakai been baru kata kerja bentuk ketiga. Jadi my house has been built. Built. Oh, oke, well. Jadi yang salah adalah delta ya. Jadi harus ditambahkan ed. Nah, kemudian number 2. Sorry, bukan ed ya, harus d-nya diganti menjadi t, jadi build. Build, building, build. Nah, kemudian nomor 2. Charlie. Jawabannya Charlie. Harusnya risen. Charlie. Risen verb 3. Oke, atau teman-teman bisa dijawab dulu, saya kasih waktu 5 menit. Kayaknya masih banyak yang belum dianalisa Ibu ya, apanya yang salah, baru nanti kita bisa bahas. Saya kasih waktu 5 menit ya. Hati.
Oke, ibu-ibu semua sudah ya? Sekarang kita bahas. Jadi number 2, which one is the answer? Charlie. The answer is Charlie ya. Harus fish Raisin. farming has risen ya. Harus kata kerja bentuk ketiga di sini. Alright. Number 3. Yang salah adalah, coba dicocokkan jawabannya teman-teman. Yang salah Charlie. Charlie ya. Dia harus Missing S. tidak pakai S ya. Jadi missing Ya. S. Dikasih Okay. S-nya. Number 4. Alpha. Alpha. Ya, alpha. Dia harus Name. Name. ya, dia harus kata kerja Wes. bentuk ketiga harus ditambahkan ed. Name itu E. bisa berfungsi sebagai kata kerja ya. Artinya menamai atau dinamai. Jadi Cro-Magnon man was named. Jadi pakai ed di sini. Ed after the cave in Oke. Jadi yang salah alpha. Number 5. Charlie. 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 Kenapa Charlie? Harusnya bin. Iya, akhirnya jadi Harusnya bin. has always been played Bin. by a male dog. Jadi tadi ini kalimat pasifnya kalau present perfect. Kan tadi kalau dia present pakai MSR baru pakai to be bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Kalau past pakai was were baru kata kerja bentuk ketiga. Tapi kalau present perfect pakai been baru jadi have has dulu baru been baru kata kerja bentuk ketiga ya. Now how about number 6? Charlie. Charlie. The answer is Charlie ya. Kenapa dia harus Never. verb 1 Nggak ya? usah. Ya. Dia harus verb 1. Verb 1. Oke, how about number 7? Alpha. Oke, dia harus Bentuk Tuh. ketiga. Was it become to be, jadi dia harus berarti verb 3 ya. Wes. Verb 3 atau verb being? bertiga. Jadi Presiden George Washington was inaugurated atau inaugurating? Inaccurate. Maybe. Tidak Ya. mungkin. Inaugurate itu artinya dilantik ya. Dia melantik atau dilantik? Dilantik ya. Jadi Presiden George Washington dilantik di bla 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 ya. Jadi di sini inaugurated. Ya, kalau dia melantik, sedang melantik, inaugurating, tapi ini dia maknanya pasif, jadi harus inaugurated. Oke, well. Number 8, Bravo. Bravo. Bravo ya. Jadi had ini past perfect, had baru Oh, verb 3 ya, jadi become. Number 9 Delta. Delta. ya, were Delta. harus Three. ya verb 3 ya, based harus ditambahkan ed. E. Kemudian number 10 Bravo. Bravo. Bravo harus Identify. identify, must identify and sequence the actual. Jadi ini harus paralel, identify dengan sequence pelajaran kita yang kemarin ya. Oke, nah kemudian selanjutnya this one, I think I'll give you this as an assignment. Jadi teman-teman kerja saja. Ditulis di kertas selembar atau dikerja di sini di kertasnya dicoret-coreti. Ini pelajaran dari pertama sampai yang terakhir. Teman-teman harus menganalisa. Misalnya nomor 1 ini butuh apa? Butuh subjek atau verb ya. Misalnya the deepest play and ini berarti apanya hilang teman-teman? Subject verb. Iya, tidak ada subjek verb, jadi dianalisa seperti itu. Ini mereview dari pelajaran kita dari pertama sampai hari ini. Nah, jadi teman-teman kerja saja. Kalau mungkin belum di print kertasnya, nanti ditulis di kertas lain jawabannya. Baru nanti saya kirimkan kunci jawabannya ya. Nanti teman-teman cocokkan jawaban teman-teman.
baru nanti dilaporkan hasilnya berapa benarnya dari 10 soal. Usahakan teman-teman menganalisa supaya teman-teman tidak pakai intuisi menjawab ya. Oke. Any question? Ada pertanyaan, ibu-ibu semua? Kayaknya saya yang paling gagah di sini ya. Of course, Mister. Ya, Sangat alright. gagah. Oke. Ganteng. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Jadi tolong yang tadi dikerjakan. Kemudian besok, tomorrow will be Saturday, and tomorrow I will inform you which part you are going to do. Jadi besok itu sebenarnya mestinya besok kita mengganti pertemuan yang kemarin yang sempat kita alpa ya. Cuman kebetulan sore itu saya ada acara keluarga, jadi mungkin tidak sempat via Zoom. Jadi teman-teman saja kerja saja yang latihannya, yang di buku yang di print kemarin itu yang latihan kedua. Latihan kedua ada yang kemarin Ibu, yang kan kemarin yang Sabtu minggu lalu you did the task 1 yang complete test 1 ya, complete test 1. Yes. Nah, besok teman-teman kerja yang complete test 2, ada complete test 2 yang structure dan written expression-nya. Jadi dikerja nomor 1 sampai nomor 40. Jadi tolong dianalisa subjek verbnya dicoret-coret di kertasnya. Nanti teman-teman foto itu kertasnya yang sudah dicoret-coreti, baru ditulis berapa benarnya, baru nanti kita skor ya, berapa skornya teman-teman. Kemudian teman-teman perhatikan bagaimana progresnya dari tes pretest, kemudian progres tesnya kemarin di hari Sabtu kemarin berapa, kemudian besok berapa, nanti ada post test, di post test terakhir nanti itu kira-kira bagaimana perkembangan skor teman-teman. Oke. Oke, Mister. Jadi besok kita tidak ada online class, so it is just independent learning, study at home, belajar di rumah dengan mengerjakan complete test 2 ya, yang structure dan written expression-nya. Nanti saya konfirmasi di grup untuk menyampaikan halaman berapa sampai halaman berapa, karena saya tidak, supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oke? Okay, well, if no questions, I think that's it for today, and we'll meet again next week on Monday. Thank you for joining the class, and have a nice weekend for tomorrow. Goodbye, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, Mister. Goodbye. Thank you.